Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel BRIMOB bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi, penyidik langsung memasuki area rumah dan melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan, termasuk di area garasi. Penggeledahan ini dilakukan satu hari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. KPK pun menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di lokasi kediaman dari mantan Wakil Menteri IMIPAS. Kita langsung tergabung bersama Irin. Irin, apakah penggeledahan masih berlangsung? Silakan Irin dengan laporan Anda. Selamat siang Mevri. Penggeledahan memang sampai saat ini masih terus berlangsung sejak pukul 1:30 siang, dan di belakang saya ini adalah rumah dari Silmi Karim, mantan Dirjen Imigrasi yang masih dijaga ketat oleh BRIMOB dari kepolisian sendiri sejak siang tadi. Dan tadi saat penggeledahan ada sekitar 6 mobil dari KPK yang masuk, dari penyidik KPK yang masuk, dan satu diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun ketika mobil itu keluar, apakah membawa barang bukti berupa apakah dokumen atau barang bukti yang lainnya seperti itu, termasuk juga mungkin ada uang mata uang asing atau uang rupiah, dan juga emas batangan atau logam mulia, karena dari konferensi pers KPK sendiri mengatakan mereka masih terus mendalami berkas-berkas dokumentasi aliran dana, kemudian buku rekening, termasuk juga alat-alat bukti lainnya, logam mulia seperti itu, Mevri, sebagai alat dan pada saat tadi imigrasi seperti itu. Dan pada saat tadi berita sebelumnya mengatakan bahwa memang kasus ini mulai diselidiki sejak Silmi menjadi Dirjen Imigrasi, dan kemudian ketika menjadi Wamen IMIPAS sendiri, Wakil Menteri sendiri, itu juga proses penyelidikannya masih terus berlangsung, Mevri. Dan juga kalau dari pihak PPATK sendiri mengatakan ada aliran-aliran dana yang kalau kita bisa bilang dari pemerasan ya, tadi dari pers KPK sendiri bilang ada aliran-aliran dana sebesar hampir lebih dari 360 miliar seperti itu. Itu dana-dana yang dikumpulkan dari pemerasan izin tinggal warga negara asing dan juga warga negara asing atau tenaga kerja asing yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga pemerasan dari warga negara asing juga ada sekitar 145,5 miliar selama itu, Mevri. Sehingga, dan yang menariknya ini hari Jumat, dan tadi kami rekan-rekan media juga menganalisis kasus-kasus yang menimpa Silmi setiap hari Jumat dari berdasarkan penyidikan KPK. Dan pihak penyidik KPK sendiri mengatakan setiap hari Jumat Silmi mendapatkan setoran sebesar 100 juta rupiah yang dikumpulkan dengan berbagai kode seperti tadi Anda bilang, ada kode malaikat dan juga kode grup band atau musik tertentu seperti itu dikumpulkan dan disetorkan setiap hari Jumat kepada Silmi. Jadi kami tadi juga menganalisa bahwa setiap Jumat Silmi mendapatkan setoran selama dia menjadi Dirjen Imigrasi, sampai kemudian kemungkinan besar ini menjadi tantangan buat KPK sendiri, apakah ini adalah praktek-praktek turun-temurun, Mevri, ini yang harus diselidiki oleh pihak KPK. Setelah Silmi, apakah ada dirjen-dirjen lainnya juga, karena ini setiap terstruktur dan sistematis ini, dan itu juga terungkap di pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media pada saat konferensi pers KPK dalam kasus Silmi ini, bahwa Dirjen Imigrasi, apakah Dirjen Imigrasi sebelumnya juga melakukan praktek-praktek yang sama seperti itu, karena yang kita tahu Indonesia juga menyerap tenaga kerja asing yang cukup banyak di beberapa industri seperti itu, dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga cukup banyak, dan praktek-prakteknya mereka menghambat tenaga kerja asing di Indonesia, juga warga negara asing yang ingin mengajukan urus tinggal, dan juga melakukan praktek-praktek pemerasan. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah hanya Silmi saja yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, dan juga Dirjen Imigrasi yang saat ini juga ikut tertangkap di periode ketika menjabat di periode 2024 maksud saya sampai 2025 seperti itu, apakah ini juga praktek-praktek turun-temurun? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang juga belum bisa dijawab oleh tim KPK. Dari tim KPK sendiri masih mendalami siapa-siapa orang di balik ini, karena masih ada 36 orang lain yang di lingkup Dirjen Imigrasi sendiri yang
akan masih terus diperiksa dan dimintai keterangannya, karena yang seperti tadi saya bilang bahwa pihak KPK sendiri mengakui ini adalah sistem pemerasan yang sangat terstruktur dan sistematis, dan mereka masih mendalami apakah ini juga akan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari setiap dirjen pendahulunya seperti itu. Jadi tidak hanya Silmi dan juga dirjen yang sudah yang saat ini menjabat sebagai mantan dirjen seperti itu di periode 2024-2025. Penggeledahan masih terus berlangsung, ini total berarti 3 jam. Sudah 3 jam berlangsung sejak pukul 1:30. Tim KPK dan 5 mobil masih ada di dalamnya, dan kami sama sekali belum bisa mendekat untuk mengetahui bahkan mengintip apa saja yang sedang dilakukan oleh tim penyidik di balik rumah, di dalam rumah mewah ini yang dihuni sebagai milik dari Silmi sendiri. Jadi kita masih menunggu hasil-hasil penggeledahan, kemudian apakah setelah penggeledahan ini KPK akan mengadakan konferensi pers mungkin, atau pernyataan ke publik bahwa apa-apa yang sudah mereka sita. Seperti yang kita tahu sudah banyak sekali barang-barang sitaan yang disita oleh pihak KPK sendiri dari semua pihak yang terkait. Jadi sudah ada sebelumnya pada tanggal 3 Juni ada 14 orang yang sudah diperiksa oleh KPK dan sudah disita. Barangnya seperti mobil mewah, termasuk mobil listrik, kemudian sepeda motor mewah, dan juga sepeda gunung, sepeda merek mewah juga, merek Brompton seperti itu, dan juga logam mulia, dan juga kendaraan towing yang diduga adalah bagian dari praktek-praktek pencucian uang yang digunakan oleh Silmi dan rekan-rekannya atau para kolega-koleganya yang juga melakukan praktik-praktik pemerasan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari KPK sendiri memberikan sinyal masih banyak sekali aliran-aliran dana dan juga benda-benda lain, benda-benda mewah, logam mulia yang mereka masih kumpulkan sebagai bukti-bukti, karena ada 96 rekening bank yang digunakan dalam pengumpulan uang pemerasan terhadap pengurusan izin tinggal warga negara asing dan juga izin kerja bagi tenaga kerja asing. Jadi bisa dibayangkan, Mevri, uang yang dilaporkan atau nilai nominal yang dilaporkan oleh PPATK kemungkinan besar juga akan bertambah nilainya seperti itu, dan juga kerugian negara juga kemungkinan besar kemudian masih akan terus didalami apakah nilainya akan bertambah lebih besar lagi, karena praktek-prakteknya bisa dibayangkan. Setoran saja tiap hari Jumat 100 juta, dan itu sudah berlangsung sejak Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dan sekarang terbongkar ketika dia menjabat sebagai Wakil Menteri. Ya, kita masih menunggu lagi hasil-hasil perkembangan atau update dari tim KPK, penyidik KPK yang masih berada di dalam rumah mewah milik Silmi ini. Mevri. Baik, penggeledahan masih berlangsung di rumah milik Silmi Karim, tempat Irin Wardani berada saat ini. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa hasil penggeledahan, dan apa saja yang ditemukan oleh pihak penyidik KPK. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani.